HiSys. Ya kalau mau itu. Yang jelas besar ya ininya ya. Apa ininya? eh, Ukurannya mana nih? 2023 ya ini Get into PC atau yang ini ya. Nah, biasanya ada Aspen HiSys, ANSYS. Hmm. Harus nyari dari dot ini ya, dari ini ya. 2025. 2025 tuh ini berapa ini? Aspen One ya ini ya. Jadi Aspen One. Oke. Jadi sebetulnya ada antara Aspen HiSys dan Aspen One agak berbeda sih ya. Kalau ini tidak mengandung HiSys. Jadi dia hanya Aspen dan dia bisa bekerja di 32 bit maupun 64 bit. Latest versionnya pada 18 Januari 2005. Ya, hampir setahun yang lalu, bulan yang lalu, 10 giga. Filenya Aspen versi 14.2 ya, oke ya. 14 ya, 14.2 ya. Ini berarti di sini ada sebentar ini dia sudah mengandung HiSys belum ini? Hmm, 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 hmm. Aspen One. Oh ya, it's got different application. Yes. Ya, di sini ada ini ya, 14 yang ini ya, yang paling ini. Ternyata sudah 14.2 ya. Saya punya 14 poin dan ininya juga tidak terlalu besar sebetulnya 11 giga. Ya, besar juga sih. Dan bagusnya itu dia bisa ke 32 bit dan 64 bit. Ya, oke, silakan kalau Anda mau download bisa dari Get into PC. Ketikkan aja Aspen tadi ya. Ya, itu kemudian nah begini ya. Jadi Anda kan sudah mengerjakan rancangan pabrik ya. Sudah sampai mana nih rancangan pabriknya yang pada mengerjakan rancangan pabrik? Baru neraca massa dan sekarang lagi neraca energi, Pak. Oh, belum rancang masa? Baru Oh, udah neraca massa udah, sekarang lagi neraca energi. udah saya energi kayak ya. Yang dihitung rata energi apa aja? Entalpi, terus kebutuhan alat-alat gitu Pak, kayak Ya. pompa dan semacamnya. Kebutuhan ini ya, kebutuhan panas ya. Ya betul Pak. Kalau HE sudah dihitung belum? HE tahu tapi HE segala macam cuma kebutuhan panasnya sih. Kalau nanti perancangan alat sih kalau sudah mulai seperti yang apa yang kayak kemarin saya kasih pakai ini di komputasi pakai HTRI itu sudah merancang alatnya ya. Jadi sudah mau bukan mendesain ininya, bukan pada neraca energinya, tapi sudah pada perancangan alatnya. Ya, ya nanti satu sebenarnya pengen offline tapi ini tadi cuacanya dan macetnya luar biasa. Ini tadi ada acara apa sih? Kok jalan luar biasa macetnya ini ya? Ada kemana Lagi gitu? banjir, Pak, di Oh, Bale Endah. kalian ada Soreangnya banjir? banjir. Oh iya, ini yang dari Majalaya gimana? Siapa yang dari Majalaya? Tapi saya mah aman, Pak. Aman. Ya syukurlah, Ya, alhamdulillah. saat yang dari Bale Endah. Paling indah banjir malah ya. Dayakolot, Pak. Gajah Banjir Kolot ya. banget. Ya itu memang daerah gimana ya di situ selalu ini sih. Ya ini tadi saya apa pakai Camcat ya, tapi mungkin saya close saja ya ini sih ada. Saya tuh juga belum install HiSys-nya karena agak lama kemarin juga
dan bikin penuh karena diinstal HiSys itu kalau nggak salah nanti menghabiskan ruang kalau sekitar 20 giga kalau nggak salah ya. Lupa saya, persisnya berapa lupa saya. Tapi lumayan besar sih. Ya tergantung yang kita ambil ya. Kalau yang kita pakai minimalis dalam arti cuma HiSys dan Aspen saja misalkan ya itu kecil dikit sih, nggak terlalu besar sih memang. Tapi kalau default macam-macam muncul ya udah banyak banget itu. Dan kita tidak membutuhkan semuanya. Ya jadi begini ya, ini untuk simulasi. Ya ini kita masih ini kuliah yang ke-12 ya. 13, 14, 15. Nanti kita kuliah ke-15, masih ada 3 kuliah lagi ya. Ya sebetulnya kalau bisa pengen offline sih sebetulnya ya. Cuma cuacanya kok agak kurang nyaman gitu. Saya kasihan juga yang jauh-jauh. Ya masalahnya kalau lewat online begini kurang efektif sih ya. Jadi saya berikan saja ini ya, saya berikan saja uraian yang saya tidak mempraktekkan karena toh sama saja sebetulnya. Saya hanya sampaikan yaitu mengenai HiSys, jadi biar minimal kalau diajak ngomong HiSys tidak inilah, tidak kaget atau ya minimal pernah lihat tampilannya atau pernah mendapatkan keterangan lumayan lah gitu. Dibilang nanti kalau ditanya lupa ya ya udah gitu loh, artinya namanya juga lupa gimana lagi. Ya kita ini saya ambilkan dulu, ini sebetulnya kuliah ke-11 sebetulnya ya, yang kemarin waktu hari apa itu minggu yang lalu saya nggak bisa melakukan ini. Jadi sedikit saja, ini adalah lanjutan dari yang kemarin sudah saya sampaikan di kuliah yang 2 minggu sebelumnya ya. Betul ya, 2 minggu sebelumnya ya. Mengenai eh apa HiSys. Baik, pertama ini begini ya. Kalau kita biasanya langsung kalau di ChemCAD kan juga flash calculation ya. Ini juga ada flash calculation. Jadi kita lihat contohnya menyelidiki pemisahan uap cairan pada tekanan suhu dan komposisi yang berbeda, umpan campuran biner equimolar, etanol dan bensena. Nah, ini cuma biner saja deh ya. Pada 1 bar 25 derajat Celcius, periksa kondisi flash berikut menggunakan blok pemanas Aspen HiSys, gunakan vapor liquid sebagai valid dikomputasi. Pertama, kita di dalam ChemCAD sama juga ada PV flash, ada TP flash, ada TV flash, PQ flash dan TQ flash. Jadi PV flash kita lihat adalah pada 1 bar dan fraksi mol uap 0,5. Artinya kita berapa uapnya kita tetapkan kan. Kata di ChemCAD juga ada itu kan ya. Kemudian TP di sini kita tetapkan suhunya dan tekanan. Kemudian TV yaitu kembali T dengan fraksi uapnya. PQ, nah di sini ada tekanan dan yaitu beban panas Q atau panas yang dimasukkan. Jadi berapa ini ya, berapa kilojoule ini ya. Kemudian T dan Q, yaitu adalah beberapa kondisi mana yang paling sering kita gunakan untuk flash. Tentunya dalam hal ini kalau kita lihat yang paling banyak biasanya ya kita ini dalam perancangan kita menempatkan P biasanya. Jadi kita ada P, kemudian kita menetapkan berapa fraksi yang teruapkan ya. Ya, di sini tentunya dari situ seperti yang sudah kita pelajari pada komputasi itu, yaitu kita masuk pada distilasi flash yang hitungannya seperti yang ada di Excel itu. Nah, kemudian kita lihat di sini solusinya, misalkan kita daftar komponen. Jadi kalau di dalam HiSys, nanti yang merah-merah begini, berarti Anda harus isikan atau dilengkapi. Pertama ini dulu, ini nanti masukkan etanol dan bensin. Kemudian nah ini yang tidak nyaman ya. Kita harus membuat yaitu fluid package-nya itu menggunakan properties apa. Di sini NRTL. Kalau Anda menggunakan ChemCAD, NRTL langsung keluar. Itu enaknya ya. Artinya kita tidak perlu capek-capek mencari apa ya kira-kira ininya yang cocok gitu ya. Barulah kita masuk ke simulation di sini. Kemudian setelah itu kita mulai menggambar HE. Nah ini HE di sini yang bentuknya mirip juga di ChemCAD juga ya. Kita klik di sini. Nah kalau kita tarik, jadi bentuknya seperti ini kalau di gambar atau di bidang gambarnya merah berarti alat itu belum lengkap pengisiannya. Jadi kalau ChemCAD itu kalau udah merah, HiSys kalau merah-merah itu menandakan belum beres. Kemudian yang ini nanti harus hijau.
Jadi yang Anda isikan, kita lihat di sini ada fleet package-nya udah isi otomatis dia. Kita bisa milih ini. Kemudian inlet dan outlet. Ya, kita bisa nulis di sini langsung bisa. Jadi Anda bisa atau milih bisa. Jadi Anda bisa milih di sini dan Anda bisa juga menuliskannya. Energi ini nanti adalah yang akan diberikan atau dilepaskan tergantung pemanasan atau pendinginan. Nah, selanjutnya yang kondisi 1 tadi. Hitung suhu untuk mendapatkan 0,5 fraksi uap pada 1 bar dalam form condition di bawah worksheet. Kita masukkan, ya ini kita lihat di sini ada worksheet di sini, kita masukkan ini. Yang warnanya biru kalau di HISIS adalah yang harus kita isi. Yang warnanya hitam-hitam begini itu adalah hasil perhitungan dari HISIS. Jadi Anda nggak usah ngisi. Jadi Anda isikan ini adalah suhu dan tekanan, kemudian molar flow berapa misalnya. Maka nanti otomatis kita dapat sudah ini. Langsung itu langsung keluar itunya. Jadi kalau kita isikan ini yang 0,5 yang kita tahu kan. Kemudian kita ini tekanan adalah 100 kilopascal misalkan, langsung nanti keluar yang bagian hitam ini. Jadi langsung keluar otomatis. Sehingga kita tahu entalpinya segala macam. Kemudian kasus 2. Kasus 2 ini adalah kita hitung fraksi uap pada 1 bar dan pada suhu yang diperoleh pada kondisi 1. Ya, kosongkan bidang vapor fraction untuk aliran out. Lalu masukkan pressure 1 bar, 100 kilopascal dan temperatur 67,03. Kita tadi kan dapat 67,03 kan ini. Dihitung yaitu temperaturnya. Sekarang kita masukkan di sini. Ini kita masukkan 67,03. Kemudian ini tekanan. Nah, akhirnya muncul yang hitam-hitam semuanya dan vapor fraction out-nya adalah 0,5. Ya, cocok ya. Di sini 0,5, di sini 0,5. Dan kalau ini sudah hijau, berarti sudah oke. Pokoknya kalau di HISIS, kita menunggu warna hijau. 3 sekarang. Kita pakai suhu dan tekanan di kondisi 1. Fraksi uapnya 0,5. Hapus nilai di bidang pressure dan masukkan vapor fraction 0,5. Jadi kita hubung, kita buang, dan vapor fraction kita bikin 0,5. Ya, kita lihat sini. Temperatur 67,03. Otomatis yang tekanan akan muncul. Dihitung jadinya. Nah, inilah kalau di HISIS memang canggihnya di sini. Kalau kita membuang yang ternyata tadi kita isikan, kemudian yang tadinya diketahui kita buang, kita jadi isikan, nanti situ terisi gitu. Jadi kita bisa melakukan apa istilahnya bolak-balik seperti itu. Mana yang kita isikan, nanti yang lain akan diperoleh dari hasil perhitungan. 4, kita lihat. Kita menggunakan pada 1 bar uapnya, kemudian kondisi 1 juga. Yang kita isikan kosongkan temperatur dan vapor fraction. Jadi temperatur dan vapor fraction kita buang. Yang kita isikan ini. Kita lihat adalah tekanan ya, dan heat flow. Nah, ini kita masukkan heat flow-nya. Yang biru ini. Maka langsung ini keluar semua. Jadi hasil semua. Ya, itu pada dasarnya kalau kita memakai flash calculation, yang dengan demikian kita bisa mendapatkan suatu apa istilahnya besaran yang lain. Nah, kondisi 5. Kondisi 5 ini adalah kita kosongkan bidang pressure. Jadi pressure kita buang, masukkan temperatur, ini kita masukkan. Maka pressure dan vapor fraction harus sama dengan kondisi 1. Kembali harusnya sama. Dalam kondisi 1 tadi 0,5 dan tekanan adalah 100 kilopascal. Dan tandanya di sini hijau. Nah, disinilah yang saya sampaikan. Nakalnya HISIS, kalau ini kan Anda perhatikan, ini kan nggak ada tombol cancel. Nggak ada. Saya juga nggak tahu kok demikian mahalnya tombol cancel itu loh. Padahal kan harusnya ada. Kalau Anda klik di sini, itu nanti close. Close ini bagian tampilan. Dan nilai terakhir akan masuk. Nah, itu kan cilakannya di situ. Harusnya kan ada cancel. Kalau cancel berarti kita tidak akan memakai nilai itu gitu. Kalau ini enggak, Anda klik di sini aja lah. Nanti nilai yang Anda rubah itu masuk sudah. Itu yang terus terang sampai sekarang saya paling menjengkelkan. Dan saya nggak tahu kok sampai versi 14 itu tidak ada perubahan. Atau dalam hal ini tidak dilakukan itu sesuatu yang sebetulnya kurang nyaman sebetulnya.
Nah, kesimpulan, jadi 5 metode flash paling umum di Aspen HiSys setelah dikerjakan. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Jadi kalau Anda PV flash, nah ini kan, ini P yang Anda isikan adalah ini dan V ini ya. Gitu. Nanti yang kanan dan kiri keluar. TP flash yang kita isikan T dan P, maka ini akan keluar gitu kan ya. TV flash kita isikan T dan kita isikan V-nya. Kita dapatkan tekanan dan Q. Kemudian PQ kita isikan P dan Q. Maka kita dapatkan yaitu T dan V. Kemudian TQ kita masukkan T dan Q. Maka nanti kita P dan V dapat. Ya gitulah pada dasarnya. Jadi yang warnanya merah itu ditetapkan, yang warnanya kuning putih itu adalah dihitung. Ya, demikian flash calculation. Baik, sekarang kita lihat chemical process principle. Kita lihat simulasi pencampuran aditif dalam gas solid. Misalnya begini deh. Tujuan mempelajari cara menentukan mixer. Mempelajari cara menggunakan spreadsheet di Aspen HiSys untuk melakukan perhitungan yang disesuaikan. Latar belakang kita lihat ETBE atau etil tersier butil ether adalah oksigenat yang ditambahkan ke gasolin untuk meningkatkan research octane number run dan untuk meningkatkan kandungan oksigen. Tujuannya adalah untuk memiliki 2,7% oksigen berat dalam produk akhir. Batasannya adalah ETBE tidak boleh lebih 17% berdasarkan volume. Untuk kesederhanaan, menggunakan 2,24-trimetilpentan untuk mewakili gasolin. Karena berat molekul ETBE adalah 102,18 gram per mol, ETBE dalam produk dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita dapatkan adalah ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini menghasilkan 17,243% berat ETBE dalam aliran produk. Mengingat hal ini, alat spreadsheet dapat digunakan untuk menargetkan umpan ETBE untuk mencapai kandungan oksigen yang diinginkan. Dalam tutorial ini kita akan menghitung laju aliran gasolin tertentu, misalkan 100 kg per jam, berapa banyak ETB yang harus ditambahkan untuk mencapai kandungan oksigen 2,7% berat dalam gasolin yang dicampur. Periksa apakah batasan kandungan ETB terpenuhi atau tidak. Spreadsheet HiSys digunakan untuk melakukan perhitungan pada setiap kriteria kedua target harus dipenuhi dalam simulasi. Nah, sekarang kita lihat. Kembali, selalu Anda masukkan komponen list, yaitu di sini 224 metilpentan, dan ini juga ETBE. Dan ini masih merah, Anda harus memasukkan fluid package. Masuk fluid package. Ya. Ini kita gunakan Peng Robinson. Jadi kalau hidrokarbon, silakan gunakan Peng Robinson. Paling cocok. RK bisa sebetulnya, SRK juga bisa. Baik, kemudian kita masuk ke simulation. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan mixer. Mixer, masukkan sini, diklik di sini warnanya kayak begini. Jadi merah masih. Kemudian inlet, Anda tulis ETBE salah. Kemudian di sini ada gasolin ada ya nanti. Mixer 100 ini nama bolehlah di apa? Artinya kita kasih nama sembarang. Kita buat dua inlet yaitu ETBE dan gasolin. Buat outlet yaitu blend. Jadi di sini ini dituliskan saja ya. Blend tulis saja sih. Ini juga bisa ditulis. Di sini bisa. Nah, udah jadi inletnya 2, outletnya 1. Ini masih kuning ya, Anda perhatikan. Jadi belum sempurna. Harus sampai hijau nanti. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan feed stream. Kita masukkan ke worksheet. Untuk aliran ETBE, masukkan temperatur 25, tekanan 1 bar. Biarkan mass flow kosong karena akan dihitung nanti. Jadi di sini kita lihat ETBE ini yang temperatur dan tekanan. Nah, mass flow-nya nanti. Kemudian dalam form composition, ya kita lihat di sini tadi ada condition, ada composition kan. Nah, ada composition kita masukkan ya tentunya yang ETBE murni ETBE pastilah ini ETBE. Kemudian tentunya kalau ini ETBE gasolin ini adalah 1 juga, alirannya 1, 2 gitu kan masuk. Kita dapatkan temperatur sama, tekanan sama ini ya. Tekanan 1, 1, 2, 25. Nah, ini mass flow rate-nya gasolin 82,76. Ini ya, diketahui. Baik itu ya yang dimasukkan. Jadi pressure, temperatur segala macam. Nah, oke, ini nanti
Biarkan aja yang masih ini. Itu nanti langsung muncul ini ya. Nah, kemudian dalam form komposisi yang masukkan fraksi mol sama dengan 1 untuk itu tadi ya. Ini kita masukkan untuk gasolin ya. Ini artinya aliran ETBE adalah murni ETBE, aliran gasolin murni gasolin, tidak ada ETBE-nya. Itu adalah di bagian masukan ya. Baik, sekarang kita lihat jadi ETBE bagian. Nah, kita kalau sudah biru begini sudah oke. Artinya yang diketahui sudah sempurna. Kalau yang masih sian, warnanya biru muda begini, artinya ada yang kurang masih. Makanya ininya masih berwarna kuning, not solved. Jadi masih belum bisa atau masih salah masih, ada yang belum dimasukkan. Baik, sekarang kita lihat. Sekarang akan dibuat spreadsheet untuk menghitung laju aliran massa target aliran ETBE, tambahkan spreadsheet ke flowsheet. Ya, kita lihat ada spreadsheet ini dimasukkan ke sini ya, spreadsheet ini ya, masukkan sini, klik nanti jadi spreadsheet 1. Default namanya Anda boleh ganti. Klik ganda pada spreadsheet 1, buka pada tab spreadsheet dan masukkan teks berikut di sel A1 dan A2. Jadi ada A1 dan A2 ini. Ini adalah nanti sel di Excel spreadsheet. Ya, jadi A1 dan A2 gasolin mass flow dan target ETBE mass flow. Kemudian klik kanan di sel B1 dan pilih import variabel. Kita pilih berikut ini untuk mengimpor mass flow aliran gasolin ke sel B1. Ya, kita lihat ini adalah gasolin, kemudian mass flow. Klik OK. Nah, jadi nah. Kemudian dari sini di sel B2, ini tadi B1. Ini B1 dan ini B2. Kita masukkan yaitu sekarang persis dalam formula Excel. Yaitu dituliskan seperti ini, sama dengan B1 dikalikan 0,17243 tadi fraksi tadi ya, dibagi 1 minus 0,17243. Itu untuk di sini. Jadi hitungannya. Nah, ini langsung ada tercetak miring adalah hasil perhitungan 17,24. Nah, udah ya. Nah, gitu. Oke, sekarang ekspor laju aliran yang dihitung dalam sel B2 untuk aliran ETBE. Ya, kita klik kanan sel B2 dan pilih export formula result. Ya, kita sini buat pilihan berikut dan klik OK setelah selesai. Mixer sekarang sudah selesaikan. Jadi dari sini maka spreadsheet ini sebetulnya mengisi ke bagian di sini, gitu loh pastinya. Ya, dia ada spreadsheet di situ. Mirip dengan Excel lah ya, cuma memang ya bisa nanti manggil Excel juga bisa sih itunya ya. Ya, itu adalah kita memakai spreadsheet atau dalam hal ini kalau kita mau menggabungkan dengan ini. Nah, kemudian sekarang akan menghitung persen volume ETBE dalam aliran campuran untuk memastikan bahwa kandungan ETBE di bawah batas legal yaitu 17% volume. Ini dapat dengan mudah diamati di spreadsheet, dan spreadsheet kita masukkan teks berikut di sel A4. Ya, Anda boleh A3 juga, tapi nanti terlalu dekat, kita pilih A4 lah, volume fraction ini ya. Klik kanan di B4 di sini, dan kita pilih import variable. Kita buat pilihan berikut untuk mengimpor mass composition volume fraction of ETBE. Oke, jadi ini. Jadi nanti kita lihat blend campurannya, mass composition volume fraction, dan ETBE. Lantas oke. Ya. Maka kita dapatkan ini langsung dapat 0,1596. Jadi fraksi volume ETBE dalam aliran campuran adalah 0,1596 yang berada di bawah batas legal yaitu 0,17. Ditentukan bahwa target laju aliran ETBE yang akan dicampur dengan aliran gasolin adalah 17,24 kg per jam. Nah, ini pada dasarnya adalah kita sudah mencampur yaitu mixing ya di antara dua aliran itu. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah perhitungan penambahan adif dalam gasolin kalau kita melakukan pencampuran dengan memanfaatkan yaitu fitur dengan menggunakan spreadsheet ya. Baik, kita lihat pada ini ya, pada bagian yang berikutnya. Ini yaitu nanti saya kirimkan filenya ini. Yaitu yang ke-12 ini ya. Jadi yang minggu ini. Kalian yaitu saya mulai ke bagian yaitu apa yang namanya mass transfer operation. Distilasi dengan titik didih komponen berdekatan. Mungkin
Anda sudah mengerjakan destilasi di bagian perancangan pabrik yang ada destilasinya. Tentunya pemodelan kolom destilasi, profil kolom, dan neraca bahan melintasi kolom destilasi. Latar belakangnya, etilen adalah monomer penting yang terbuat dari etena. Konversi reaksi tidak sempurna sehingga etilen harus dipisahkan dari sistem. Etana dan etilen secara molekuler serupa, sehingga sulit untuk dipisahkan. Kesulitan pemisahan diperparah oleh fakta bahwa produk polimer membutuhkan bahan baku yang sangat murni. Problemanya, aliran yang mengandung 68,5% berat etilen dengan total laju aliran 7,3 juta pounds per hari dimasukkan ke dalam kolom destilasi yang terdiri atas 125 tahap. Diinginkan untuk menghasilkan aliran produk destilat yang mengandung minimal 99,96% berat etilen dengan total laju aliran 5 juta pounds per hari. Juga diinginkan bahwa produk bawah mengandung tidak lebih dari 0,1% berat etilen. Tentukan apakah pemisahan ini layak. Asumsi efisiensi TRE 100 ini nggak mungkin ya. Jadi harap nanti pada prakteknya harus diturunkan. Kondensor total, tekanan operasi kolom 300 PSIG, aliran utilitas refrigeran yang mampu mengondensasi campuran etilen tidak termasuk dalam model, campuran umpan pada 350 PSIG dan merupakan uap, kolom memiliki 125 tahap, umpan masuk ke kolom pada tahap 90, dan persamaan keadaannya Peng-Robinson. Nah, solusi kita buat komponen list di lingkungan properties. Tentunya kita tambahkan yaitu komponen list 1 adalah etana dan etilen. Ya, tentunya biasa kita ngambil yaitu etana dan etilen. Ya, ini pakai ini ya tentunya. Nah, begini. Jadi kita lihat fluid package-nya itu masih merah. Jadi kita cari ini di komponennya. Kemudian fluid package-nya kita pakai Peng-Robinson. Kita klik langsung ini langsung dapat ini ya. Sudah, kita masuk ke simulation. Ya. Baik. Kemudian kita ambil kolom. Ini adalah destilasi di kolom T100 otomatis ya ini. Kita masukkan atau kita seret ke dalam ini ke dalam bidang simulasi dan akhirnya kita isi tahapnya 125. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada key kondensor, etilen ini kita tulis ya ini, etilen, tulis saja etilen, terus etan, kemudian apalagi T100 ya. Kemudian ini nah, N125 diisikan, ini 125. Jadi biar N 1 2 3 4 5 sampai 125. Ini N plus 1. Ya. Kemudian penomoran biasa dari atas. Kemudian klik next ini. Next nanti langsung masuk ke sini. Nah, kita lihat yaitu yang menggunakan yang mana tipenya. Memang defaultnya nanti yang paling kiri. Jadi kita lihat one screw. Reboiler type selection regular Hayes reboiler. Atau Anda menggunakan ini. Biasanya tidak kita gunakan ini tapi yang enak ini aja lah. Dah default aja lah daripada pusing-pusing. Kemudian kita next lagi. Kita isikan condenser pressure. Tadi kita isikan condenser pressure-nya adalah sekian. Ini adalah diisi 300 PSIG atau 2170 kilopascal. Nah, tergantung satuannya. Anda tinggal klik sana nanti bisa ganti satuan ya. Regular pressure drop. Ya defaultnya 0. Anda ganti juga nggak apa-apa kalau kenyataan ada pressure drop. Kemudian solusinya kita lihat di jendela properti kolom buka tab worksheet dan akhirnya kita isikan. Ya ini keterangannya langsung di sini aja. Jadi kita isi fraksi etannya sekian dan fraksi etilen sekian. Mass fraction ya. Anda klik di sini mass fraction. Nah kita lihat langsung ini hijau. Kalau sudah hijau ya manis gitu ya. Jadi kita bisa ini. Berarti sudah betul itu. Dan langsung yang lain-lain nanti ketemu semua ini. Apa nilai-nilai hitam-hitam ini. Kemudian sekarang kita harus masukkan spesifikasi desain untuk mencapai komposisi produk yang diinginkan. Seperti yang disediakan dalam pernyataan masalah. Di jendela properti kolom buka desain spek. Dua spesifikasi desain untuk simulasi ini adalah laju destilat dan fraksi massa etilen di aliran bawah. Pada form spesifikasi kolom seharusnya sudah ada spesifikasi distillate rates yang dibuat dari kolom input expert.
pastikan nilai spesifikasi destilat sudah benar, yaitu 0,945 10 pangkat 4 kg per jam, dan spesifikasinya dinyatakan sebagai aktif. Ya, kita lihat ini ininya, ini stream, dan kita lihat composition fraction. Draw-nya adalah etan kolom, basisnya mass fraction, dan spec value-nya adalah ini. Nah, oke, kita lihat. Jadi mass fraction basis dan 9 kali 10 pangkat minus 4 ininya ya. Itu adalah speknya, spek komposisi. Jadi dia hanya pengotor kecil banget jadi ya spek value-nya. Komponennya apa? Etilen. Tadi etilen harus mengandungnya hanya sekecil sekali tadi kan. Dan speknya itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Waduh, ketutup ini ya. Ya, sebentar, ini kayaknya ada masalah nih. Jadi ini mana? Nah, ini ketutup banyak ya. Ini enaknya kalau di sekecil ini tuh nanti, nah gini lah. Nah inilah. Ya, oke. Nah ini. Jadi kita lihat ini adalah yang penting yang sesuai dengan ini tadi adalah sini aktif, kemudian ini segala macam. Kemudian ini reflux ratio yang kita jadikan nanti jadi nilai supaya ngatur sampai dia akhirnya menghasilkan spek yang diinginkan. Ya. Dan nanti kalau ini sudah converge, dia langsung menghitung karena pada dasarnya begitu kita isikan dia langsung menghitung converge dan itu hijau berarti oke. Ya. Jadi kita tergantung isinya di sini. Nanti kalau kita isikan salah nanti nggak hijau masalahnya. Kalau udah hijau itu udah selamat lah pokoknya. Nah, pastikan spesifikasi ini komponen fraction dicentang sebagai aktif di area specification detail. Akan terlihat bahwa setelah mengaktifkan spesifikasi komponen fraction, degree of freedom berubah menjadi -1. Ini berarti bahwa masalahnya sudah ditentukan. Untuk mengatasinya, cukup nonaktifkan salah satu spesifikasi kolom, dalam hal ini rasio reflux. Setelah spesifikasi desain rasio reflux dinonaktifkan, kolom harus terselesaikan. Akan terlihat bahwa bilah status di bagian bawah lembar akan berubah menjadi hijau dan mengatakan converge. Pokoknya diutik-utik sampai converge setelah ini ya. Kalau ada hijau udah selamat, dah oke lah. Kemudian, ya jadilah seperti ini. Jadi ini besarnya. Jadi perbesar di sini biar kelihatan. Ini adalah spek pada reflux ratio. Kemudian mass ininya, default basisnya. Speknya reflux ratio. Kemudian converge ya. Ini diaktifkan ya. Kemudian fix, kita bikin fix, primaris segala macam. Ini nanti muncul sendiri. Nilainya reflux ratio adalah 4,055. Error nggak ada, errornya kecil banget ya, 0,0 sekian. Ya, gitu. Nah, periksa hasil di jendela properti kolom buka tab performance. Pada lembar summary dapat dilihat laju aliran dan komposisi aliran, umpan, dan produk. Kedua spesifikasi yang dijelaskan dalam pernyataan masalah terpenuhi, yaitu etan dan etilen seperti ini masuknya, kemudian kita dapatkan produknya ternyata etilen mengandung yang sangat kecil. Di bawah itu hanya 0,001. Jadi cocok dengan spesifikasi yang kita harapkan. Ya, itu pada dasarnya kita ini menentukan sesuai spesifikasi yang kita harapkan. Memang kalau dari sisi kelengkapan, HiSys memang sangat lengkap. Dan di sini kita langsung bisa dynamic gitu loh. Jadi kita lihat ada reaksi, kita tinggal menambahkan langsung gitu masalahnya. Ya. Dalam lembar kolom properties dapat dilihat reflux ratio terhitung, build up ratio serta profil material dan energi melalui kolomnya. Dari sini kita dapatkan rentang suhunya dari atas ke bawah dapat semuanya, kemudian bagaimana laju alirnya ada semua. Reflux ratio dapat, build up ratio juga dapat. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian pressure-nya ada, kemudian net liquid, net vapor kita dapatkan laju alirnya. Kemudian duty-nya atau bebannya yaitu 1,49 kali 10 pangkat 8 ya gitu ya. Ini pada bagian apa ini?
di kondenser. Kondenser bebannya sekian. Ini bisa ke bawah sampai reboiler nanti berapa ketemu. Ya. Nah, pada lembar plot dapat dibuat kurva suhu dan komposisi sepanjang kolom. Jadi sepanjang kolom kita bisa dapatkan di trek 1 sekian, 2, 3, 4, 5, 6 suhunya seperti ini ya. Kayak ular kaget itu ya. Kemudian ini adalah etan dan etilen. Komposisinya ternyata dari ini turun, nanti pas di sini naik gantian. Jadi yang pada tahap yang bawah itu adalah kayak etan, sementara yang atas kayak etilen. Jadi etilen dan etan memang ringan etilen, tetapi bedanya kecil banget. Pada lembar kondenser reboiler dapat dilihat hasil perhitungan. Kita dapatkan ini adalah kondenser, ini reboiler. Jadi kita langsung dapat performance-nya di situ. Sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan di dalam perancangan jadinya. Ya itu ini secara garis besar itu mengenai ISIS ya, sekitar singkat. Mudah-mudahan dari sini nanti Anda bisa mempraktekkan sendiri. Anda ikuti itu nanti pasti sudah dapat udah ya. Oke. Ini cool 12. Simulasi apa ini anunya apa judulnya tuh? Ya, sudahlah, nggak tahu ini sim. Ya, oke. Kemudian tadi yang ini ya. Oke. Yang ini adalah yang 11. Legal kita oke. 11. Ya pengenalan saja ya. Tapi nanti mudah-mudahan kita dulu HISIS tuh diinstal di lab komputer itu loh. Jadi karena kayaknya diinstal ulang Windows-nya jadi kan kehapus semua. Dulu pakai HISIS 11 ya. 11 sudah bagus sih. Ya nanti kalaupun misalnya kita tidak pakai lab itu ya mudah-mudahan Anda bisa bawa ya memang berat terus terang Aspen HISIS itu berat banget sih dibandingkan dengan Camcat jauh sih. Camcat kan cuma 200-an kilo mega mentahnya itu. Kalau diuraikan paling setengah giga nggak ada tuh paling berapa ratus mega. Sementara ini mentahnya aja 11 giga gitu ya. Ya memang betul-betul lebih besar sih. Ya demikian mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjutkan pengendalian proses. Jadi di sini saya akan membahas yaitu mengenai kuliah kita yaitu kemarin kita cascade control sudah, kemudian kita masuk ke lo kok 10 11 ya. Jadi berarti baru 11. Cascade control sudah. Kemarin sudah analis transformasi Laplace ya sudah. Laplace ini berarti ini 10 ya. Cascade kemarin 10. Kemudian sekarang feed forward control. Kemudian aplikasi nanti terakhir aja lah ya. Dinamika analis stabilitas Bode. Enggak ini ya. Jadi ini yang paling akhir ya. Aplikasi. Ya ini. Nah ini. Baik, sekarang kita lihat pada feed forward control ya. Ini apa ini? Yang ke-11 ada apa itu kok? Kok 12? Oh, ini kayaknya salah ini ya. Kemarin ini sudah, dinamika sudah, identifikasi sudah, parameter sudah. Oh, berarti salah ini. Ini analisa stabilitas Bode. Nantilah ini ya. Ya, ini kita lihat. Oke. Baik, saya lanjutkan pada pengendalian proses, yaitu nama feed forward control, ratio control, dan override control. Untuk teknik kimia, rasio control banyak digunakan di mixing dan juga di destilasi. Tadi barusan kita menggunakan reflux ratio. Reflux ratio itu harus dikontrol dengan rasio kontrol itu. Jadi itu sangat penting pada saat kita mengontrol perbandingan aliran dari perbandingan dua aliran gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pengendalian umpan maju atau feed forward. Idenya begini ya.
Jika tidak ada gangguan atau perubahan beban, maka nilai variabel proses tidak berubah. Betul ya? Artinya pada kondisi tidak ada gangguan atau perubahan beban, maka nilai variabel proses tidak akan berubah. Prinsipnya adalah mendeteksi gangguan terukur, kemudian mengevaluasinya berdasarkan model proses untuk selanjutnya memberikan nilai variabel pengendali sesuai kebutuhan proses. Syaratnya sangat berat. Pertama, gangguan dapat diukur. Jadi semua gangguan harus dapat diukur. Yang kedua, model proses harus akurat, tersedia dan akurat. Semakin akurat akan semakin cocok, semakin bagus pengendaliannya. Dan itulah yang paling berat karena kita dalam bikin model itu pasti akan ada kesalahan atau error pasti. Ya, kemudian ini lihat perbandingannya. Ini proses, ada gangguan masuk dan ada variabel pengendali. Kalau umpan balik, maka gangguan kita biarkan. Akhirnya variabel proses kita ukur, kemudian kita bandingkan dengan set point, kemudian kita lakukan pengaturan pada nilai sinyal kendali U agar variabel proses itu adalah dapat sesuai dengan set point. Sebaliknya, pada umpan maju, yang diukur adalah gangguan. Sementara variabel proses itu tidak dilakukan pengukuran. Di sini ada feed forward controller, ada set point, nilai yang kita inginkan, dan akhirnya dasarnya atas adanya gangguan dan nilai yang kita harapkan dan model proses, maka kita dapatkan sinyal pengendali U agar variabel proses sesuai yang diharapkan tanpa diukur jadinya. Itu yang membedakan antara feed forward control dan feedback control. Baik, sekarang kita lihat contoh pengendalian umpan balik pada level air di dalam steam boiler. Kita lihat variabel proses adalah level. Steam adalah gangguan. Sementara variabel pengendalinya laju alir air. Anda perhatikan lingkarannya, loopnya adalah seperti itu. LT, LC, kemudian ada control valve. Selesai, seperti biasa. Selanjutnya, ini adalah umpan maju. Yang ini umpan balik, yang ini umpan maju. Yang kita deteksi adalah steam, yaitu sebagai gangguan. Kemudian dilakukan manipulasi, orang nyebutnya istilahnya ini bukan manipulasi, dilakukan pemodelan, kompensasi, dan akhirnya untuk mengatur variabel yaitu laju alir air di sini yang masuk. Tanpa mengukur level. Nah, padahal level adalah sebagai variabel yang kita harapkan nilainya konstan atau sesuai yang kita inginkan. Tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian kita lihat ini adalah umpan balik dan umpan maju. Ini adalah umpan baliknya dan ini adalah umpan majunya. Kita gabung dan sinyalnya jadikan satu. Sehingga gangguan yang tidak dapat diatasi oleh umpan balik akan diatasi oleh umpan maju. Sementara ketidakberesan adanya model proses akan dikompensasi oleh umpan balik. Dengan demikian, maka pengendalian ini adalah nyaris sempurna. Sayangnya yang mahal. Jadi algoritmanya, pengendalian umpan maju sering disebut dengan kompensator atau kompensasi umpan maju. Kompensator dapat berupa elemen statik atau elemen dinamik. Elemen statik atau dinamik harus mampu merepresentasikan model sistem proses sebaik mungkin. Ketepatan model sistem proses merupakan prasyarat keberhasilan pengendalian umpan maju. Sekali modelnya itu tidak tepat, maka berantakan semua. Kita lihat model statik. Ini Anda kenal kan ya? Ada pemanasan dengan steam, lajunya S, entalpi H. Keluar kondensat S dengan H. Minyak dingin, laju F, temperatur awal T0 dengan kapasitas panas CP. Keluar minyak panas pada laju alir F, suhunya T, dan panas jenisnya CP. Maka kita susun rasa energi, sekarang Anda dibagi nyusun energi, maka kita dapatkan berapa steam yang dibutuhkan, maka kita dapatkan seperti ini. Ini adalah statik. Jadi steam yang dihasilkan adalah segitu. Artinya, Anda kalau bisa mengukur F,
mengukur T0 tanpa mengukur T, dan ini konstan, ini konstan, ini konstan, maka S akan tepat menghasilkan suhu yang kita inginkan. Manis kan? Itu adalah statik. Jadi suhu minyak panas tidak diukur dan nilainya harus sama dengan set point. Maka T kita ganti dengan TR. Dengan begitu, maka tanpa mengukur variabel proses suhu, kita dapat mengendalikan suhu tanpa mengukurnya. Dan itu adalah umpan maju. Apa keistimewaannya? Umpan maju itu tidak membuat atau tidak merusak kestabilan sistem. Umpan balik itu adalah bisa menyebabkan sistem tidak stabil pada sistem yang sebetulnya stabil. Jadi umpan balik itu seperti kritik. Kritik itu nggak enak. Ibaratnya obat. Iya, obat kebanyakan mati. Atau kita jadi pingsan, sakit. Kritik itu kalau terlalu kuat, berantem. Terlalu lemah, nggak kerasa. Harus pas jadinya. Nah, pasnya itu yang sulit kalau kita di dalam ranah sosial. Baik, ini gambaran seperti ini. Jadi F dan T0 dideteksi, kemudian masuk dalam blok pengendali umpan maju untuk menghasilkan nilai S. Manis ya. Itu adalah bentuk yang statis. Apakah ini bekerja dengan baik? Lumayan. Bahkan dalam beberapa hal dengan seperti ini ternyata yang untuk perubahan gangguan yang lambat ternyata sangat bagus ini. Karena lambat, jadi kita tidak terlalu membutuhkan komputasi untuk mengantisipasi adanya dinamika. Nah, sekarang dinamik. Kalau dinamik, kita kembali. Semua variabel dalam pengendalian proses, seperti dalam analisis menggunakan transformasi Laplace kemarin, bahwa semua variabel dikonversikan ke variabel relatif terhadap kondisi steady state. Artinya, variabel itu bernilai 0 dalam kondisi steady state atau dalam kondisi normal. Dengan demikian, kalau normal semua, maka C ini adalah sama dengan penjumlahan dari atas dan dari kiri. Yang ini GW kali W. Yang kiri GP kali M. M sama dengan GV kali U. U sama dengan GF kali Y. Y sama dengan GT kali W. Nah, jadinya lah seperti ini. Dan nilai ini, kalau Anda perhatikan, nilai ini akan sama dengan 0. Manakala bagian tengah ini, yang bawah, yang dalam ini, bernilai 0. Atau dengan kata lain, jika yang saya kurung ini adalah bernilai 0, maka berapapun besarnya W, maka C akan konstan, yaitu 0. Yaitu dalam kondisi normal steady state. Jadi GW plus GT, GF, GV, GP harusnya 0. Dan kita dapatkan sehingga GF yang tidak tahu nilainya atau fungsi transfernya adalah GW dibagi GT, GV, dan GP. Kalau ini pas modelnya, dijamin maka dengan model dinamik ini akan menghasilkan pengendalian yang bagus sekali. Ya, jadi itu ya. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mengantisipasi gangguan sebelum gangguan berpengaruh pada variabel proses. Tapi kekurangannya gangguan harus diukur. Investasinya gede itu. Dan sulit. Yang kedua, secara teoretik dapat menghasilkan pengendalian yang sempurna jika model akurat. Kekurangan memerlukan banyak pengetahuan mengenai model yang proses yang dikendalikan. Model proses rumit sekali nanti. Yang ketiga, tidak mempengaruhi kestabilan. Nah, pada kenyataannya tidak dapat menghasilkan pengendalian yang sempurna. Karena tidak semua gangguan kita ukur dan model proses biasanya tidak akurat. Baik, sekarang kita lihat rasio kontrol, overrides control dan split range control. Nah, kita lihat sekarang pengendali rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua aliran. Yang pertama metode 1. Kita lihat ini seperti ini ya. Ini ada variabel gangguan yang liar dan ini variabel pengendalinya. Ini ada kontrol valve-nya. Maka perbandingan antara yang merah dan yang hijau ini FT1, FT2 ada pembagi di sini.
Jadi W dibagi M dapatlah RR sebagai set point untuk RC. Sehingga mengatur kontrol valve di sini. Diagram bloknya seperti ini. Nah, ini metode 2. Kita lihat metode 2, ini FT 1. Jadi dapat nilai W di sini. Kemudian dikalikan dengan suatu nilai FY. FY itu faktor pengali ya. Dapatlah nilai RW. Jadi RW adalah sama dengan suatu perkalian antara W dengan satu angka. Dan yang bagian ini adalah flow control biasa dan set point-nya dari RW. Sehingga kita dapatkan, maka berapapun gangguannya atau berapapun nilai yang bagian ini, maka variabel pengendali akan ngikutin. Diagram bloknya seperti ini. Dan inilah yang paling baik daripada yang ini ya. Yang ini yang biasa dipakai itu. Jadi ini biasa dipakai pada pengendalian rasio jadinya. Nah, sekarang override control. Override itu untuk sistem safety sebetulnya. Menjaga variabel proses dalam daerah batas operasi. Dan ini sebagai sistem pengaman. Loop normal akan diabaikan, override, oleh loop lain yang berada dalam situasi tidak normal. Sering dinamakan dengan selective control. Biasanya, di dalam override itu prinsipnya adalah pengendali mendapat masukan dari beberapa variabel proses terpilih dan menghasilkan satu sinyal kendali. Variabel proses yang menjadi masukan tergantung nilai variabel itu sendiri. Pemilihan variabel proses ini dilakukan oleh unit selektor. Jadi bisa selektor tinggi dan bisa selektor rendah. Memilih yang tinggi, yang atas, dan memilih yang rendah di bawah. Nah, contohnya ini, kita lihat jika salah satu transmitter menunjukkan suhu tertinggi, maka pengendali memakai sinyal pengukuran ini untuk mengendalikan laju pendingin, sedangkan transmitter lain dikalahkan atau override. Jadi di sini ada 3 sensor transmitter ini. Nah, di antara di sini akan dicari mana yang paling tinggi. Kalau yang tingginya TT3, maka langsung ini diambil nilainya, masuk di sini langsung pendingin tambah besar. Jadi aman, biar tidak terjadi hotspot atau overheating jadinya. Kemudian ini, kita steam header. Kita lihat, ini tuh tekanannya tidak boleh bervariasi terlalu besar karena itu sangat kritis. Sementara air panas di sini mungkin buat mandi atau buat apa yang tidak terlalu penting. Maka ini harus dikalahkan. Yang penting adalah ini adalah harus selalu dalam kondisi yang tekanannya tertentu. Tidak boleh terlalu jauh. Itulah sebabnya kita cari mana, yaitu low selector. Di antara dua ini, mana yang paling rendah. Itu nanti yang akan kita jadikan sebagai manipulated variable. Ya. Baik, kemudian ini. Kalau Anda perhatikan, ini selari. Selari itu alirannya tidak boleh terlampau rendah. Karena nanti aliran terlalu rendah akan terjadi endapan. Agar tidak mengendap, harus alirannya pada level atau pada kecepatan yang tidak boleh terlalu rendah. Ada batas minimalnya. Nah, disinilah kita cari, yaitu antara LT dan dari FC ini, mana yang memiliki sinyal paling tinggi. Kalau ini yang tertinggi, karena ini adalah ternyata minta diperbesar ininya, motornya, maka ini ternyata yang kita rendah kalah, sehingga akhirnya nanti antara P2 dan P1 ini, mana yang paling tinggi kita ambil. Dan kita lihat bahwa yang dikalahkan adalah level ternyata. Ini yang dimenangkan. Karena jangan sampai selari itu mengendap. Itunya. Nah, itulah override control yang pada dasarnya untuk daerah pengaman jadinya. Nah, speed range control ini adalah sebuah pengendalian di mana sinyal output itu pecah jadi 2. 1 ke CV1 dan 2 ke CV2. Dan antara CV1 dan CV2 bisa gerakannya yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, maka pada sinyal 50%, dua-duanya membuka setengah. Itu cocok buat mandi itu. Air panas dan air dingin. Sementara yang kanan, ini cocok kalau digunakan untuk proses. Di mana kondisinya adalah pada saat normal 50%, maka kedua katup itu dalam kondisi close.
Jadi tidak ada pendingin maupun pemanas. Sementara kalau nanti sinyalnya ke arah 100%, maka CV1 membuka. CV2 tetap menutup. Sementara pada saat sinyal di bawah 50%, gantian CV2 membuka, CV1 menutup. Sehingga bergantian antara CV1 dan CV2 itu buka tutupnya. Dan itulah pada dasarnya split range control yang banyak digunakan terutama pada reaktor eksotermal misalnya. Itu harus pertama pemanas, kemudian akhirnya pendingin. Atau pas kalau Anda di hotel itu adalah ada pencampuran antara air panas dan air dingin. Dan itu adalah yang kiri. Jangan yang kanan. Yang kanan itu tengah nanti repot nanti. Ke sini nggak ada air yang mengalir, pas panas ini dingin kan karu-karuan. Harus campur jadi satu. Ya demikian, itu adalah mengenai pengendalian secara garis besar dan ini untuk pengetahuan terutama dalam kaitan yaitu dengan aspek pengendalian multi loop atau pengendalian dengan banyak ini loop. Loop itu lingkar atau ya jerat atau ini ya, loop lah ya. Multi loop, bukan hanya satu loop jadinya. Ya baik, mungkin ada pertanyaan barangkali silakan. Jadi kalau nggak ada saya akhiri, jadi nanti kita ketemu lagi. Oh iya hari Senin itu saya besok Senin pagi. So ya itu mau mau berangkat ke Aceh dan sampai Aceh itu nanti diperkirakan jam 18. Kita kuliah 18:04 atau setengah satu, setengah 7. Nah tetapi saya tentunya itu nanti masih dalam perjalanan karena dari bandara ke tempat plannya itu katanya 4 jam. Jadi mungkin nanti hari Senin ya kita lihat ya apakah bisa ngasih kuliah sambil jalan. Kalaupun tidak ya nanti saya kirimkan materi dan juga mungkin video atau apalah gitu ya buat ini ya buat kuliah hari Senin. Baik kalau nggak ada pertanyaan sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya Mali. Ya.